Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan seperti janji saya kemarin saya akan melanjutkan diskusi dengan Bung Rocky ini berkaitan dengan masa depan politik umat Islam Indonesia dan kemarin Bung Rocky menyinggung-nyinggung soal political exclusion atau bahasa Indonesia apa ya? Penyingkiran politik ya, politik Islam dari Iya. itu ya Bung Rocky, dan responnya cukup banyak yang menanggapi secara serius, banyak yang mengirim japri Oke. saya. Nah, kita perlu lanjutkan karena saya memang janji juga kemarin menahan informasi itu. Kita lanjutkan karena Anda mungkin bisa elaborasi lagi tentang political exclusion itu, politic of exclusion ini. Iya, ini istilah yang dulu kita pernah pelajari di tahun-tahun 80-90-an. Suatu istilah yang digunakan oleh ahli-ahli comparative politics untuk memperlihatkan modus operasi dari rejim-rejim totaliter. Nah, salah satu pusat studi pada waktu itu adalah Indonesia yang juga disebut sebagai rejim yang eksklusioner, itu artinya mau menyingkirkan lawan politik. Dan Islam ada di dalam rencana itu sebetulnya, bukan sebetulnya, memang ada di dalam rencana itu kekuatan politik Islam. Yang unik memang Islam itu mayoritas, tapi mau disingkirkan itu kan agak ajaib cara berpikirnya. Ya. Saya ingat salah satu riset yang dibuat oleh Profesor Wartime di tahun 50-an tentang politik Islam. Dia punya tesis bahwa politik Muslim itu mayoritas tapi bermental minoritas. Jadi semacam stigma juga udah ada ketika itu. Wartime ini peneliti Belanda yang berupaya untuk melihat perkembangan ideologi di Indonesia di awal kemerdekaan. Jadi majority with minority mentality. Kira-kira itu tesisnya Wartime. Walaupun mayoritas tapi punya mentalitas minoritas. Tapi kita paham Wartime menulis itu dalam upaya memperlihatkan bahwa jejak pasca kolonial masih membekas pada umat Islam, yaitu disingkirkan sebagai non-faktor dalam perpolitikan. Itu berlanjut di dalam upaya Presiden Soekarno mengkontain Islam karena dianggap bahwa dia favorit pada pikiran sosialis komunis, karena itu Islam hendak dikendalikan itu. Termasuk kita tahu bagaimana HMI mau dibubarkan dan seterusnya. Lalu berlanjut pada Orde Baru dengan stigma yang lain, yaitu Islam yang radikal, fundamental. Jadi pikiran itu sebetulnya sudah ada sejak Orde Baru. Karena itu mulai ada stigma lain lagi, itu kelompok Woyla segala macam istilah itu. Ya. Anehnya setelah reformasi, cara berpikir semacam itu masih dilanjutkan. Dan sampai sekarang akhirnya kita lihat bagaimana Habib Rizik mewakili seluruh ketidaksukaan negara pada politik Islam. Nah, kita mungkin harus hubungkan ini dengan perubahan paradigma di dunia yang juga mulai terjadi tahun 90-an, di mana dianggap bahwa dalam persaingan politik dunia, Islam itu muncul sebagai faktor penantang dari liberalisme, untuk kapitalisme. Kita ingat tesis dari Francis Fukuyama yang menganggap inilah masa the end of history itu, yaitu saat ketika blok Soviet selesai, dan karena itu ide sosialisme hilang, satu-satunya ideologi adalah kapitalisme. Nah, Fukuyama lupa bahwa yang hilang adalah ideologi, tapi visi tentang bermasyarakat tidak lenyap itu. Karena itu selalu mesti dianggap bahwa ideologi bisa berhenti, tapi konflik of vision selalu berlanjut. Nah, konflik itu yang kemudian dicoba diteoretisir oleh Huntington dengan tesis Clash of Civilization. Itu seolah-olah setelah the end of history, yang tinggal adalah liberalisme, tapi kemudian ditantang oleh ideologi Islam. Nah, kita terangkan ini secara agak akademis dulu supaya kita bisa tahu konteksnya. Ya. Jadi sebetulnya ketika selesai Soviet, orang anggap kapitalisme menang. Orang nggak hitung bahwa Islam juga tumbuh karena ada satu
satu jenis energi yang berupaya untuk memperlihatkan pada dunia bahwa bukan sekedar kapitalisme yang boleh diuji kemampuan dia untuk menghasilkan kemakmuran, tapi Islam sebagai ready-made ideologi juga punya pemahaman komprehensif tentang politik, sosial, dan kemasyarakatan. Jadi itu sumbernya awalnya. Jadi sebetulnya Indonesia juga ada di dalam kompilasi itu. Dan yang kita lihat hari-hari ini adalah kelanjutan sebetulnya dari perubahan politik dunia. Satu faktor lagi saya kira yang harus diingat adalah perubahan di Timur Tengah, yaitu beberapa negara Islam di bawah pimpinan Arab Saudi akhirnya bikin hubungan diplomasi atau mengakui Israel. Ya, dan itu sebetulnya disebabkan karena alasan pragmatik, yaitu supaya negara-negara Islam yang dianggap moderat ini dapat izin untuk membeli senjata dari Amerika, maka dia mesti buka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai proksinya Amerika. Nah, bagi dunia yang terjadi adalah soal itu tuh. Soal ada perubahan mindset di Arab setelah Arab Spring. Tapi di Indonesia saya melihatnya agak lain, yaitu komposisi politik Muslim memang dia mayoritas, tapi secara politik dia tidak pernah bisa menjadi mayoritas secara politik. Dengan ukuran survei partai politik yang mungkin 20%, 30% paling banyak. Tetapi ide tentang keadilan justru itu yang bertahan. Jadi kendati Muslim sebagai mayoritas agama secara politik dia kecil, tapi ide tentang keadilan justru membesar. Kenapa? Karena kontras dengan rejim yang tidak adil. Sehingga potensi masyarakat Islam atau politik Islam itu bersatu dengan oposisi yang menghendaki keadilan, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Saya kira itu rumus dasarnya kenapa kita bicara itu kemarin. Saya turunkan ya diskusinya saya langsung down to earth gitu. Ini berkaitan dengan situasi current issue gitu ya, Bung. Yes, ya. Kita masuk situ. Oke. Ya, current issue itu berkaitan tentu pengadilan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik, ya. Yes, kan orang pembelaan Habib Rizik Syihab itu luar biasa. Saya sempat menonton potongannya, dia mempertanyakan kenapa dia ngotot minta untuk sidang offline, karena dia ingin berhadapan langsung dengan jaksa dengan para saksi, karena buat dia ini menjadi pertanyaan penting, mengapa kasus kerumunan kemudian dampaknya kemudian sangat serius, bukan hanya karena dia disidang, tapi ada 6 orang pengawal yang tewas, kemudian rekening dia dan keluarga dibekukan dan sebagainya kan gitu. Ini kan jadi sangat menarik itu, dramatis sekali kalau kita sempat nonton pembelaan Habib Rizik Syihab. Dan berikutnya saya jadi membuka file lama ini, bocoran dari Reuters gitu. Setelah pemilu kemarin kan ada, setelah Pilpres, Reuters menyampaikan sebuah bocoran yang itu sudah dikonfirmasi dengan seorang anggota BPIP, yakni Romo Beni Susetio, yang menyatakan bahwa ada rencana dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyingkirkan Islam radikal ini dari perpolitikan di Indonesia gitu. Langkah apa yang pertama dilakukan adalah membersihkan departemen-departemen dan BUMN besar dari orang-orang yang disebut sebagai Islam radikal. Jadi ini yang saya sebut tadi, di Indonesia jadi lain. Islam itu adalah stigma, bukan tidak dipandang sebagai satu kekuatan politik yang memperjuangkan justice. Di dunia, Islam dianggap sebagai ideologi pro-justice. Di kita, itu di stigma, lalu disempitkan dengan istilah radikal, istilah teroris. Jadi pemerintah kita sebetulnya memanipulasi Islam yang memang lagi tumbuh di dunia sebagai kekuatan alternatif, lalu disempitkan menjadi soal kepicikan. Pemerintah melihat secara picik, lalu ada pembersihan segala macam, sampai urusan HTI dan FPI. Yes. Tetapi bagi publik, bagian ini justru yang dianggap sebagai tantangan, karena publik tidak menganggap bahwa Muslim itu teroris. Ya. Publik tidak menganggap bahwa Islam itu membenci umat yang lain. Bahkan dulu stigmanya ada pada PKS, bahwa PKS adalah partai yang bakal terus menyempit karena sifatnya yang eksklusif. Sekarang justru PKS melebarkan spektrumnya sehingga merangkul yang non-Muslim juga. Jadi pemerintah sebetulnya gagal melihat tesis bahwa Muslim menjadi komprehensif justru karena ide justice-nya itu. Nah, Habib Rizik ada di dalam upaya untuk memastikan bahwa justice merupakan tuntutan pertama dari politik Muslim. Bukan soal-soal lain. Karena itu, semua orang akhirnya bersimpati pada Habib Rizik.
Jadi benak publik sebetulnya tidak lagi memandang Islam sebagai teroris itu urusan BNPT segala macam itu. Tetapi masyarakat sekarang bisa memilah mana yang merupakan proyek pemerintah terhadap Islam yang disebut teroris radikal, mana yang sebetulnya politik Islam yang menuju pada kehidupan berpancasila, itu kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan sosial. Itu yang terlihat di dalam upaya Habib Rizik untuk ngotot supaya dia bisa ajukan dalil itu. Karena yang mau dibantah oleh Habib Rizik sebetulnya bukan soal kerumunan, yang adalah soal biasa, soal tindak pidana yang ringan. Tapi stigma pada dia bahwa dia itu radikal. Karena itu Habib Rizik ingin berpidato untuk memperlihatkan bahwa politik Muslim itu adalah politik kebangsaan. Itu yang sebetulnya jadi sinyal mengapa kita membela Habib Rizik, bukan karena sifat religiusnya, tapi sifat sosiologisnya, sifat keadilan sosialnya, sifat kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Itu yang dia tuntut. Ya. Nah, saya mengaitkan dengan artikel yang dilansir oleh Reuters tadi, kemudian dengan fakta-fakta yang juga sudah Anda sebut sebelumnya. Satu, pembubaran HTI, kemudian diikuti dengan pembubaran FPI, dan sekarang Habib Rizik Syihab diadili dengan cara yang membuat orang banyak zalim gitu. Dan tiba-tiba sih kemarin ketika saya mendengar lewat Mukernaca PKS kemudian membuka diri, saya menduga-duga apakah ini memang bagian dari PKS untuk meluaskan elektoralnya, atau sebenarnya PKS melihat arah dari pemerintahan kita yang ingin mengekskludit Islam politik. Jadi kira-kira setelah HTI, FPI, Habib Rizik Syihab, dan itu PKS sasaran berikutnya. Tentu secara strategis, HTI tahu bahwa masyarakat Indonesia bertumbuh di dalam ide-ide yang sosiologis, lebih dulu menjadi penting ide-ide sosiologis daripada ide-ide teologis. Karena itu PKS tetap menganggap oke, kami partai dakwah, tetapi dakwah kami harus bisa ditranslasikan menjadi dakwah yang sosiologis. Jadi itu yang sebetulnya membuat PKS berpikir bahwa dia harus perlebar spektrum itu, dan itu ada tindakan yang tepat. Tentu di balik itu ada upaya juga untuk mengintai, jangan-jangan pemerintah lagi nyasar PKS, karena gerak pemerintah itu kan sering nggak terduga tuh. Jadi satu paket yang secara cerdas dibaca oleh PKS. Nah sekarang pemerintah terjebak. Jadi PKS sebetulnya menjebakkan pemerintah pada pengertian yang sempit, karena pemerintah selalu menganggap itu teroris, menganggap bahwa ada bahaya laten, bahaya radikal. Sekarang PKS membuktikan hal sebaliknya. Sekarang pemerintah hanyut dan harus cari cara untuk menerangkan apa yang dia maksud dengan radikal. Karena PKS ternyata inklusif, tidak eksklusif. Nah, bagian-bagian ini, perubahan-perubahan dalam politik Islam ini, yang meminta kita untuk menghargai perjuangan Habib Rizik sebagai perjuangan, bukan lagi perjuangan ideologis, tapi perjuangan value, perjuangan moral tentang keadilan. Hal yang sama juga berlaku pada Din Syamsuddin. Bahkan Gatot Nurmantio juga ada stigma sebagai bagian dari kepentingan politik Islam. Jadi sebetulnya bukan sekedar Habib Rizik, siapapun yang berupaya untuk tampil dan berbahaya bagi negara, kalau bisa dikaitkan dengan kepentingan politik Islam supaya lebih mudah untuk diinsinuasi sebagai berbahaya. Jadi inilah soal kita hari ini yang mesti terang-terangan kita buka, supaya kita tahu bahwa permainan politik pemerintah ini memperburuk persahabatan berwarga negara. Sementara PKS justru memperluas persahabatan warga negara. Habib Rizik juga memperluas persahabatan warga negara. Itu poinnya. Ya, nah jadi kan kalau kita lihat memang arah atau roadmap untuk penyingkiran Islam politik begitu, yang sekarang hari-hari ini disimbolkan oleh Habib Rizik Syihab, apa boleh buat, meskipun beliau bukan politisi gitu, itu kan sekarang tengah berjalan gitu dengan proses peradilan semati, dan kita sedang menunggu bagaimana kemudian hakim bisa bermanuver di tengah-tengah situasi yang tidak mudah juga buat mereka ini. Harus ya hakim itu baca juga variabel itu. Memang ada dalil bahwa hakim tidak bisa dipengaruhi, iya, tapi hakim adalah orang yang punya otak, yang bisa membaca desain-desain politik. Karena variabel itu yang justru kuat pada Habib Rizik. Jadi kalau orang bilang bahwa Habib Rizik itu harus bebas dari pengaruh tekanan massa, kita juga harus katakan bahwa kasus Habib Rizik itu adalah kasus rekayasa kekuasaan. Dan biarkan hakim
masuk di dalam perdebatan dengan analis pakar hukum segala macam, karena kita nggak bisa menganggap bahwa hakim itu otonom untuk menghasilkan keadilan pada Habib Rizik. Karena dari awal kasus ini adalah kasus yang separuh perdata, separuh tindak pidana ringan, tapi tiba-tiba kemudian diperpanjang. Nah, perpanjangan itu yang harus dicurigai oleh hakim justru kan. Jadi bagian ini yang saya anggap penting untuk diketahui oleh publik, bahwa kekuasaan itu merekayasa dengan cara yang sangat sublim. Dan itu yang sebetulnya juga dibaca oleh Reuters, bahwa memang masih ada stigma yang tidak ditempelkan pada politik Islam, bukan sekedar karena perkembangan politik dunia, tapi kepentingan dari oligarki yang merasa terganggu bila akumulasi kapitalnya akan diganggu oleh sistem keadilan Islam, sistem keadilan yang dipromosikan oleh politik Islam. Dan justru pada titik sekarang ini kontras itu terlihat, bahwa Omnibus Law itu adalah mainan oligarki, bahwa Omnibus Law itu menghasilkan tekanan pada buruh, bahwa Omnibus Law itu merusak lingkungan. Politik Islam datang dengan kontras yang berbeda tuh, bahwa kita harus menghasilkan keadilan justru pada bangsa ini, bukan pada bangsa asing. Nah, permainan isu ini yang kemudian diambil alih oleh negara untuk menyudutkan mereka yang dengan sendirinya harus bertentangan dengan negara. Jadi politik Islam disudutkan sebetulnya untuk membela politik oligarki. Di situ bahayanya tuh. Ya, nah artinya kan gini, kita mesti betul-betul membuka mata lebar-lebar gitu. Bisa jadi bahwa setelah sukses membubarkan HTI, membubarkan FPI, dan kemudian mengkerangkeng Habib Rizik Sihab, dan kalau itu sukses dan tidak ada reaksi yang memadai dari civil society, pemerintah tidak akan berhenti sampai di situ berkaitan dengan menyingkir politik Islam politik ini. Kalau pemerintah tidak punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaannya, maka nggak ada problem dengan Habib Rizik. Semua ini terjadi karena ambisi kekuasaan untuk 3 periode itu. Lain kalau kekuasaannya berhasil, Habib Rizik juga akan mungkin Habib Rizik kita kasih kesempatan 3 periode. Tapi ini kekuasaan yang gagal, yang memaksakan diri untuk menghasilkan ulang feodalisme, kroni. Jadi perpanjangan tangan oligarki bertemu dengan ambisi politik istana, maka mesti dicari korban. Sebagai pengganggu adalah Habib Rizik. Jadi stigma itu yang diberikan. Tetapi stigma itu tidak berhasil karena kontras moral langsung terlihat. Pengadilan Habib Rizik adalah pengadilan yang direkayasa, maka orang yang masuk di dalam hitungan-hitungan politik menganggap bahwa keterlaluan pemerintah ini. Kalau mau bermain politik, fair, tapi jangan pakai hukum untuk menyingkirkan lawan politik. Itu yang disebut politik of exclusionary itu. Jadi bagian ini sebetulnya yang sebetulnya orang tahu semuanya, cuman kan dia mesti kita formulasikan untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan mengalami defisit moral, sementara Habib Rizik justru moralnya tumbuh justru ketika sedang diadili itu. Dan pengadilan yang menganiaya itu bagi orang Indonesia yang punya semangat pembelaan atas ketidakadilan, simpatinya jatuh pada Habib Rizik. Jadi bukan karena Habib Rizik adalah seorang Habib yang dianggap sebagai orang suci oleh pengikutnya, bukan. Publik menganggap Habib adalah simbol perlawanan ketidakadilan. Itu yang justru makin membuat pemerintah ciut. Demikian juga jaksa yang arogan, segala macam. Bung Rocky, kalau kita baca-baca teorinya, sebenarnya political exclusion ini atau penyingkiran politik itu kan biasanya terjadi pada kelompok-kelompok minoritas ya. Kita misalnya pada Uighur, pada Rohingya di Myanmar. Tapi Anda tadi menjelaskan, saya tadinya bertanya kenapa Islam, tapi kan mayoritas di Indonesia. Tapi Anda tadi menjelaskan bahwa yes, Islam secara populasi dia mayoritas, tetapi kan secara ekonomi, secara politik dan sebagainya dia minoritas gitu. Tetapi kan tidak bisa dinafikan kalau kemudian pemerintah juga menilai bahwa itu sebagai kekuatan minoritas, tetapi kan tetap saja secara populasi besar gitu. Apa enggak jauh lebih serius nih kalau kemudian pemerintah ngotot untuk melakukan political exclusion terhadap umat Islam ini? Ya itu dungunya pemerintah. Pemerintah ini masih pakai tesis wartime gitu, Profesor Wertheim yang menulis tema Islam adalah majority with minority mentality itu. Jadi pemerintah menganggap bahwa Islam itu tetap sesuatu yang bisa dengan mudah disingkirkan karena secara ekonomi dia lemah, secara politik juga kebanyakan Islam Indonesia mungkin abangan. Tapi dia lupa bahwa di belakang politik Islam ada masyarakat yang
bahkan bukan non-Muslim yang menganggap bahwa keadilan harus ditegakkan. Jadi persekutuan ini sebetulnya kaitan antara mereka yang berupaya untuk melihat pemerintahan yang bersih dan fasilitas yang disediakan oleh Habib Rizik untuk beroposisi. Itu klik sekarang. Jadi tetap akhirnya pemerintah gagal untuk menghasilkan politik eksklusioneri seperti yang biasa dilakukan pada kaum minoritas. Sekarang Muslim secara minoritas dalam ekonomi sekarang berupaya untuk menjadi minoritas di dalam moral. Nah, itu sebetulnya yang berbahaya, yang dianggap berbahaya oleh pemerintah. Tapi bagi masyarakat sipil justru itu yang bagus tuh. Tapi di samping itu kekuatan Muslim juga kan bertumbuh, kelas menengah Muslim bertumbuh secara signifikan, sehingga perekonomian di beberapa daerah justru menunjukkan bahwa ini adalah penantang baru terhadap monopoli ekonomi dari oligarki. Jadi persaingan ekonomi sebetulnya juga sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, dan itu juga yang mengkhawatirkan pemerintah tuh. Pemerintah artinya pemerintah yang di bail out oleh oligarki. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, tadi seorang teman menyebutnya bahwa ini pemerintah gagal paham gitu. Kalau kita ambil analoginya, ini kan mereka cara berpikirnya masih analog, sementara kita sudah masuk ke era digital kan gitu. Berkaitan juga dengan umat Islam juga gitu kan, terjadi perubahan semacam itu kan. Iya, itu artinya pemerintah masih ada di gorong-gorong, umat Islam udah ada di atas jalan tol untuk melihat dunia, kayak begitu aja. Sehingga orang yang di gorong-gorong nggak bisa lihat bahwa yang di atasnya sebetulnya udah berubah banyak tuh. Saya ngajak ngomong teori, Anda balik lagi ke gorong-gorong. Itu paling gampang buat menggambarkan metafor tuh. Ya, tapi gini, saya kira penting kita mengingatkan pemerintah bahwa kalau jalan itu yang akan ditempuh kan sebenarnya kita sudah melihat apa yang terjadi saat ini, ya, ini adanya pembelahan masyarakat gitu ya, yang sangat terasa, dan itu saya kira bukan hanya merisaukan umat Islam, tapi juga merisaukan orang-orang yang punya concern terhadap kelangsungan kita sebagai berbangsa dan negara yang majemuk ini. Tapi saya juga ini mengutip tadi, kemudian saya buka, akhirnya karena mau diskusi dengan Anda cukup serius, saya buka-buka juga literatur gitu. Ada sebuah riset ini yang dilakukan oleh seorang ini, tapi saya lihat namanya orang Korea, Son Wan-chai ini, tapi dia melakukan penelitiannya di University of Illinois di Chicago gitu kampusnya. Dia menyebutkan bahwa riset dia yang dilakukan tahun 2008 sampai 2005 itu di 130 negara, bahwa political exclusion itu menyebabkan terjadinya terorisme domestik. Itu yang saya kira penting pemerintah untuk waspadai soal itu. Kalau kemudian terus dipojokkan pengerasan itu, dan itu dampaknya juga cukup serius sementara, atau jangan-jangan sebenarnya justru itu target mereka dengan begitu masuk political trap orang-orang Islam. Itu yang tadi saya terangkan bahwa di dalam peradaban pertandingan ideologi bisa berakhir, tapi pertandingan visi itu menetap dalam sejarah tuh. Nah, visi Islam itu udah selesai karena dia adalah ready-made ideology, udah lengkap cara Islam melihat masyarakat. Jadi dia sudah menjadi kekuatan yang visioner. Kalau ideologi masih bisa disogok, ideologi masih bisa berubah karena perubahan konstelasi. Tapi benar tadi, karena kekuatan politik Muslim ini menyatu secara visioner, lengkap dengan ideologi ekonominya, ideologi politiknya, tata pemerintahnya, maka kalau dia diganggu, maka dia bisa berbalik menjadi keras. Gitu. Tetapi pembalikan itu ditunggu oleh pemerintah untuk distigma sebagai teroris. Kan itu konyolnya kan? Padahal itu sebetulnya adalah countervailing force. Gitu. Jadi pemerintah selalu menganggap kalau Muslim bergerak, itu artinya digerakkan oleh semacam energi teroris. Padahal itu energi keadilan sosial. Jadi di situ gagalnya pemerintah memahami eskalasi dari dukungan terhadap politik Islam. Masa misalnya Habib Rizik dianggap sebagai teroris yang jelas-jelas dia mengutuk terorisme. Masa Gatot Nurmantio dikaitkan dengan gerakan teroris. Masa Din Syamsuddin dianggap teroris. Jadi sekali lagi saya mesti akhirnya saya ucapkan lagi kalimat ini. Kedunguan analis-analis istana, ini udah mulai agak netral ya, kedunguan analis-analis istana ya, bukan orang tertinggi di istana, itu menyebabkan orang tertinggi di istana tidak punya pemahaman tentang sejarah politik dunia, apalagi sejarah politik Indonesia. Bahwa dari awal negeri ini juga didesain oleh cara berpikir politik Islam. Dan itu yang masuk di dalam
harusnya masuk dalam pendidikan kewarganegaraan kita tuh. Ya. Justru itu yang mau dihilangkan dalam sejarah. Ya makin bukan makin marah, makin kesel aja. Bukan Islam aja yang kesel. Orang biasa juga kesel terhadap cara pemerintah memojokkan Islam. Ya. Karena ini saya melihat sebenarnya upaya-upaya mendiskreditkan Habib Rizik Syihab ini seperti sebuah bukan istana pasir lah, mungkin bangunan kardus gitu yang lama-lama runtuh sendiri. Karena misalnya kasus diblokirnya rekening yang berhubungan dengan FPI dan termasuk keluarganya Habib Rizik Syihab yang dikeluhkan oleh Habib Rizik Syihab. Karena ternyata kemudian Barreskrim menyatakan dia tidak menemukan kasus urusan dengan pidana, tapi kan sudah kadang diblokir. Bahkan kemudian muncul juga pernyataan dari Barreskrim, saya lupa tadi kalau nggak salah Wakaba atau kabar Barreskrimnya menyatakan bahwa mereka tidak pernah minta itu pada PPATK untuk memblokir. Nah ini dan teman-teman di DPR juga mulai mempersoalkan itu dalam rapat kerja dengan kepala PPATK. Mengapa? Apakah kemudian organisasi yang dibekukan itu otomatis kemudian juga ada urusannya, rekeningnya juga harus dibekukan, padahal itu banyak sekali urusan dengan masalah keluarga gitu. Jadi ini ada banyak kepentingan sebetulnya dengan urusan politik atau urusan FPI ini. Jadi bagaimana mungkin polisi harus mengucapkan bahwa bukan kami yang minta. Jadi dengan kata lain, polisi mau bilang itu ada aparat lain loh yang bermain di belakang Habib Rizik. Mungkin Badan Intelijen Negara atau komite khusus yang disiapkan di KSP. Jadi kita mesti baca keterangan dari Polri bahwa bukan Polri sendiri yang terkait langsung pada soal Habib Rizik. Nah ini sebetulnya poin bagus. Polri mau mengucapkan itu sehingga analis boleh melakukan komentar yang lebih off the record nanti kan, karena ada bahan untuk menguji lagi apakah Habib Rizik sebetulnya kriminal atau memang sekedar operasi politik. Tentu Polri nggak ada urusan dengan operasi politik. Pasti ada kekuatan lain yang mendesain ini sehingga Habib Rizik akhirnya harus dianiaya oleh opini publik. Itu soalnya. Ya. Bung Rocky, mengapa saya menganggap penting mengajak Anda diskusi persoalan ini? Karena saya kira ini semacam kita ingin membangun kesadaran pada publik, dan kedua sekaligus juga kita mengingatkan pemerintah gitu. Karena kita melihat ada tanda-tanda demokrasi kita itu setelah lebih dari 2 dasawarsa bukannya berjalan maju malah mundur gitu kan. Dan bagian dari itu adalah tentang peran umat Islam sebagai bagian dari bangsa ini yang saya kira tidak, kalau kemudian ada upaya-upaya mengekskludit, upaya-upaya menyingkirkan umat Islam ini, ya situasi bangsa ini tidak akan tenang selanjutnya. Jadi itulah paradoksnya tuh. Beberapa surveyor menganggap bahwa Presiden Jokowi harus dipasangkan dengan Pak Prabowo supaya Indonesia tenang di 2024. Loh, orang tahu justru selama 2 periode ini Presiden Jokowi yang membuat Indonesia ini terpecah gitu. Saya sebut Presiden Jokowi ya, bukan Jokowi. Jadi kebijakan presiden itu yang membuat bangsa ini terpecah. Tidak ada keakraban sosial. Jadi bagian itu yang akan diingat oleh masyarakat internasional juga, selain masyarakat Indonesia sendiri, bahwa Indonesia mengalami divided nation, mengalami pemburukan demokrasi justru pada kepemimpinan sipil yang diwakili oleh Presiden Jokowi. Nah itu artinya dia tidak boleh maju di periode ketiga. Bahkan kalau bisa dipercepat untuk tidak menyelesaikan periode kedua itu. Nah, itu juga konstitusional kan. Ya, karena rakyatnya ya. lagi. Ya. Jadi kira-kira itu gimmick hari-hari ini, dan saya kira masih akan kita buatkan program-program semacam ini di FNN supaya pemerintah makin pusing, karena dialah yang menjebakkan dirinya sendiri di semacam rawa-rawa Vietnam, di perang Vietnam. Dia menjebakkan di situ untuk menyembunyikan diri. Tapi begitu dia makin bergerak, dia makin dihisap oleh rawa-rawa itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya, tetapi setelah pusing, kita berharap dengan itu mereka kembali akal sehatnya kan, begitu kan? Bukan kemudian malah pusing terus dan harus sampai pusing 7 keliling, Bung Rocky. Ya, saya mengharapkan kalau setelah dia pusing, dia pulihkan akal sehatnya. Tapi karena saya ukur nggak bisa, maka saya inginkan setelah dia pusing, dia pingsan sekalian aja. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan kapan-kapan diskusinya yang jauh lebih serius nih tentang politik Islam di Indonesia nih. Bye. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Siap.